Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Sekarang jam 1. Oh, habis beres Jumatan cuy. Nah, apa kabarnya semuanya teman-teman? Semoga dalam kesehatan baik-baik saja. Dan hari ini seperti biasa, saya masih beko sama si ini nih, satu lagi. Dan itu ownernya. Ngantuk cuy, karena emang ya bulan puasa, siang-siang ya emang enaknya sih tidur. Bukan minum teh pucuk cuy. Jadi langsung aja di sini. Ini sebenarnya ini tadi belum dibongkar ya, cuman lupa cuy mau ngambil foto atau videonya sebelum dibongkar ya. Tadi mepet ke Jumatan jadi ya dibongkar sebelum Jumatan sih. Jadi kita langsung aja nih. Di sini ada batok Aerox. Jadi kali ini kita akan membahas batok Aerox diaplikasikan ke Yamaha Making. Nah, banyak banget sebenarnya sih untuk pembahasan batok Aerox di Yamaha Making ini, banyak banget yang udah make juga gitu loh. Cuman ada nggak semua orang dibikin videonya, dan ada beberapa yang memang agak susah kita nanya-nanya tuh ya nggak diberi gitu loh. Ya apa, nggak dikasih jawaban apa aja bahannya, terus segala macam yang harus kita perlukan jarang banget sih gitu ya. Yang pernah saya temui juga cuman ada beberapa yang berbaik hati aja, berbaik hati. Jadi kita akan bahas mampu dan sepengetahuan saya saja. Jadi kita nggak so tahu juga sih. Cuman kita berbagi ilmu bagi teman-teman yang pakai Yamaha Making. Sebenarnya sih bebas mau Making, MX All ataupun motor lain yang mau mengaplikasikan Yamaha Aerox si batoknya ini ke Yamaha Making ya. Karena kita di sini ya Making cuy. Nah, apa aja yang harus diperhatikan atau yang diperlukan untuk mengaplikasikan batok Aerox di Yamaha Making ini. Nah, kita langsung aja. Yang pertamanya ya tentunya kita harus punya Making sama batok Aerox-nya dulu. Nah, ini kan batok Aerox-nya kita harus beli satu set beserta stangnya. Kenapa? Karena stangnya juga berbeda cuy. Nah, ini stang original Making itu seperti ini. Lekukan stangnya dia juga berbeda gitu. Terus ada bentar. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan ya terlebih dahulu, yaitu kita harus membeli batok set, full set dengan saklarnya, terus stangnya, terus ininya juga nih biar makin ganteng gitu lah ya. Ini bebas sih sebenarnya, mau ada yang variasi juga, yang model CNC itu lebih ganteng lagi gitu loh. Nah, itu yang pertamanya teman-teman harus membeli batok Aerox beserta set stangnya ya. Nggak mesti baru sebenarnya sih, bisa second juga gitu, bisa cari di grup ataupun di marketplace lah ya. Jadi platform penjualan jual beli ya bebas lah sebenarnya. Teman-teman bisa cari baru atau mau pesan ke dealer juga bisa sih sebenarnya ya. Nah, itu yang pertamanya harus beli batok Aerox beserta stangnya ya, satu set biar nggak terlalu ribet gitu ngakalinnya ya. Nah, itu yang pertamanya. Terus yang keduanya kita masuk ke ubahannya. Ubahannya pertamanya ya otomatis tadi ya stangnya itu ada ubahan sedikit, dimana yang harus diperhatikan terlebih dahulu dia di Yamaha Making itu kan ada itu tuh, ada bagian tengah yang nih yang ini tuh ya, kelihatan gak ya tuh. Jadi di Yamaha Making itu dia kan di stangnya ini, di dalamnya dia ada bagian yang masuk ke bagian sini nih. Ntar saya liatin. Nah, dia kan ada model palang kayak gini ya, buat penguncian si as segitiganya. Nah, untuk di Yamaha Making dia itu kan mereng kayak gini. Tuh, ban lurus, ininya mereng, sementara untuk Aerox tuh dia lurus gitu loh ya. Jadi itu ya teman-teman yang harus pertama diperhatikan. Bisa dilepas nih yang bagian ininya nih kalau di Yamaha Making nih seperti ini nih. Nah, ini nih yang menjendol, do you know menjendol? Nah, yang ini tuh bisa di gerinda, jadi bisa dicopot gitu loh ya, bisa diluruskan ataupun disamakan dengan Yamaha Making yang di Aerox-nya gitu loh. Kayak gini nih ya kan, di Aerox tuh dianya lurus, dia lubang yang itu dia lurus. Nah, itu teman-teman yang pertamanya harus diperhatikan, mau dicopot ataupun mau dirubah, dilubangi lagi atau dibor lagi itu bisa gitu loh. Itu yang pertamanya. Terus yang keduanya untuk speedometernya ini kayak gini. Speedometernya teman-teman bisa
Sebenarnya sih nggak mesti harus pakai speedometer making juga, bisa pakai airlocknya kalau kita ngerti perkabelannya atau kelistrikannya gitu loh ya. Setiap pin yang ada di sini yang di speedometer airlock itu harus diperhatikan. Jadi ya kalau ngerti ya tinggal pakai speedometer airlock aja sih gitu loh. Cuman ya informasi shift gear atau gearnya nggak ada gitu loh. Nah kalau untuk yang mau menggunakan speedometer Yamaha making ya contohnya seperti ini. Teman-teman bisa ngakalinnya bisa pakai fiberglass ya, bahasa fiber lah kayak gitu ya, bahan-bahan fiber itu bisa bikin lagi gitu loh, ataupun kayak gini, ini customnya jadi kayak gini. Ini yang ori ini kayak gini ya, original Yamaha making, dipotong sebagian sini nih, bagian luarnya mendekati speedometernya kayak gini. Nah nanti di batok airlocknya nanti dipotong lagi, disesuaikan dengan permukaan bagian pinggir-pinggirnya ini biar rapih gitu loh ya, jadi tampilannya nggak berantakan ya. Contohnya seperti ini udah rapih gitu loh ya. Jadi teman-teman harus diakalin lagi gitu loh, yang nggak mesti nggak pasti VNP gitu loh untuk di speedometer airlock, karena mika si airlock itu dia datar dan memang lebih gede juga sih, mirip kayak making versi 2 cuy, yang LED-nya warna biru. Nah speedometernya warna biru tuh hampir mirip sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau untuk yang ini dia kan makingnya versi 1 tuh, sama dengan si Beko dia kan versi 1. Teman-teman itu harus di custom lagi untuk bagian ininya. Jadi kita masih menggunakan speedometer Yamaha making. Itu dia teman-teman. Nah untuk ubahan selanjutnya, untuk sakalarnya kalau untuk versi 2 mungkin gak terlalu ribet ya, bisa menggunakan sakalar versi 2 atau originalnya Yamaha making versi 2. Cuman kalau ini kan versi 1, jadi ini harus menggunakan sakalar kanan kiri original Yamaha airlocknya gitu loh, karena ya memang berbeda jauh gitu loh. Nah kayak gini dia kan udah nempel di batoknya ya kalau untuk making versi 1 cuy. Nah dan untuk soket-soketnya teman-teman harus diperhatikan karena ada sedikit berbeda lah ya dengan Yamaha making gitu loh. Itu jadi soket-soketnya juga teman-teman harus dikombinasikan ataupun disamakan dengan soket yang ada di kabel bodi Yamaha makingnya gitu loh. Sebenarnya sih udah itu aja, nggak terlalu banyak ubahan ya. Nanti mungkin kayak di penyesuaian dikit-dikit di master rem, karena memang ini master remnya udah pakai RCB ya, itu tergantung master rem ataupun handle coupling teman-teman ya. Karena kalau untuk originalnya bisa menggunakan original mau ya airlock atau ya making, itu nggak terlalu banyak banget perubahan gitu. Tapi kalau untuk master rem RCB ini dia kan agak ke depan lah, jadi agak maju dikit, jadi harus di custom lagi sedikitnya. Nanti kita lihat aja banyak atau enggaknya ubahannya di speedometer atau di batok airlock ini yang kita akan aplikasikan ke Yamaha making. Nah seperti itu teman-teman garis besarnya untuk pemasangan atau ubahan si batok airlock ke Yamaha making. Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya, cuman yang harus teman-teman harus perhatikan, dia kan batok airlock itu lampu utamanya dia kan ada di inner ya kalau airlock. Nah kalau Yamaha making dia kan ada di batok yang ini nih. Nah jadi si airlock ini dia kan nggak ada lampu utamanya. Nah teman-teman harus ngakalin lagi karena ya kita harus mematuhi peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia juga gitu loh. Kita harus menggunakan lampu utama yang memang siang hari aja harus nyala gitu loh. Nah ini nanti diupdate lagi lah ya di video selanjutnya kalau udah beres. Jadi ini tuh buat lampu utamanya nanti di sini pakai lampu MT7 cuy, MT27. Nah kayak gini nih modelnya, seperti ini nih. Nah kayak gini, jadi ala-ala R7 atau R15 versi 4. Nanti taruh di sini nih di tengah kayak gini lah ya, jadi ala-ala ram air ya kayak gini. Jadi teman-teman harus perhatikan karena memang lampu utamanya tadinya di atas yang di batok atau di stang Yamaha airlock kan nggak ada gitu. Jadi kita harus merhatiin lampu utamanya juga gitu loh. Mau yang model kayak gini ataupun mau ikutin inner seperti ini ya, inner burhan atau burung hantu kayak gini, itu udah lebih dari cukup gitu lah. Nah oke, nanti ini setelah dibongkar kita akan pasang si batoknya, ubahannya tadi seperti itu ya teman-teman. Kita langsung ke time lapse aja, kita akan pasang ke motornya gitu loh. Oke.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ya. Nah, jadi ini dia teman-teman setelah selesai setelah sekian lama 12 jam. Dipotong buka puasa, dipotong kesana kemari, ya hasilnya seperti ini. Dan banyak banget ubahannya yang harus diperhatikan ya kayak gini nih. Ini kan udah pakai master M RCB S1, terus ini handle-nya juga model S1. Jadi banyak banget ubahan kalau memang menggunakan master M sama kopling model gini gitu loh. Itu sangat susah dibanding dengan yang standaran ataupun masih original Moe Making ataupun Yamaha Aerox-nya itu udah jelas pasti FNV gitu loh ya. Karena memang ini kan lebih maju ke depannya. Jadi ini kopling sama ini master M-nya, jadi lumayan agak menabrak, bukan agak menabrak lagi sih. Nah, kayak ini nih. Tuh, jadi lumayan harus dicoak, lumayan gedenya kayak gini nih. Gitu aja sih sebenarnya ubahannya. Kalau teman-teman pas pemasangan dari awalnya ya harus diperhatikan ya bagian dicoakannya aja sih gitu loh. Kalaupun pakai master rem yang original sama yang kopling ataupun yang rem di Aerox-nya itu nggak bakalan ribet kayak gini gitu loh. Nggak bakalan lama sih sebenarnya pengerjaannya. Cuman ini ya karena banyak banget yang harus dicoak, terus ya gitulah pokoknya banyak banget dramanya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Nih kalau dari jauh kayak gini. Kalau untuk full review mobil lagi motor ini sebenarnya sih udah ada. Jadi before-nya atau sebelumnya motor ini bisa dilihat aja, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Jadi sebelumnya batoknya seperti apa, terus modifnya ini motor seperti apa, itu udah pernah saya bahas juga di video sebelumnya, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Oke. Dan ini dari atasnya nih, nah kayak gini, beda banget sama si Beko ya, masih amburadul. Nah kalau ini kan sedikit rapi, lumayan rapi lah kalau dibanding punya saya. Nah kayak gini, dan ini masih berfungsi cuy, tuh. Nah, semuanya masih normal karena memang ini masih menggunakan original Yamaha Making-nya gitu loh ya. Jadi tampilannya makin keren tuh. Ini dari handle kirinya, terus ini saklar-saklarnya masih menggunakan Aerox-nya, terus yang kanan juga Aerox, cuman ini masih progress. Ini karena dapatnya on off-nya kemarin dapatnya jelek, jadi ini sementara. Dan dari depan kanan seperti ini. Nah yang bikin keren sih ininya nih, lekukannya nih. Jadi kalau dilihat siluetnya dari jauh tuh kayak gini, mantap, lurus full dari atas sampai bawah tuh. Yang ini nih, set sampai bawah, mantul ya kan tuh. Jadi
sangat aerodinamis kelihatannya ya, tuh kayak gini nih, mantap cuy. Jadi seperti itu aja teman-teman untuk ubahan ataupun pengaplikasian batok Aerox beserta satu set dengan stangnya di Yamaha MX King. Dari awal sampai akhir, terima kasih telah menonton semuanya teman-teman yang dari awal sampai akhir lumayan lama. Jadi kayak gini hasilnya. Terima kasih telah menonton. Jika memang ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa komen di bawah. Terima kasih juga buat tuh ownernya Kang Reja ya, yang telah mempercayakan ke saya di sini untuk seharian ngerjain kayak gini bareng-bareng lah ya ngerjainnya. Jadi kayak gitu aja, dan main-main juga ke Instagram MX Gambot Indonesia. Di sana banyak banget inspirasi motor-motor MX all varian lah, dari MX All, MX New sama MX King. Semuanya ada di sana gila ya, untuk inspirasi teman-teman ataupun yang mau menggambotkan Yamaha MX-nya gitu loh ya. Bisa main-main ke sana ya di Instagram MX Gambot Indonesia. Oke. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.